kasih. Kali ini kita berada di Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, dan kita akan inspirasi bisnis. Dan kali ini kita mau bincang-bincang dan mengetahui banyak tentang peternakan ayam. Nah, peternakan ayam ini tentu saja berbeda dengan peternakan ayam yang biasa kita lihat. Jadi nanti kita akan tanya-tanya apa kelebihan dan bagaimana sistem dari pengoperasian kandang ayam ini. Kita langsung ke ownernya. Sehat bang ya? Alhamdulillah sehat. Nyasar? Memang sengaja Datang penyasar ya? Sengaja datang, kita mau belajar tentang peternakan ayam. Jadi ini keseharian selain di kesibukan di luar gini bang ya? Inilah kesibukan sehari-hari di waktu libur. Waktu libur. Membesarkan anak ayam. Ini peternakannya disebut peternakan apa nih bang? Kandang ini? Kandang ini CH, close house. Jadi close house itu sistem tertutup. Memakai kipas. Ada. Jadi seperti ramah lingkungan. Jadi kalau berarti sangat banyak perbedaan dengan kandang-kandang yang dulu biasa dibuat itu. Biasanya kandang sebelumnya kandang open. Itu jadi dari pihak peternak ayam itu mengeluarkan upgrade terbaru tentang peternakan ayam. Jadi upgrade terakhir seperti inilah yang diajukan oleh PT-PT yang mendirikan tentang peternakan ayam. Jadi inilah salah satu contoh close house yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan artinya tidak berbau, kemudian juga tidak berlalat. Kemudian semua yang ada di sini bisa dimanfaatkan lagi gitu. Bisa. Seperti mungkin kotorannya jadi. Ya, kotoran ayam nanti bisa kita sandingkan dengan seperti sawit, karet untuk perkembangan ini. Membantu salah satu pupuk dari sawit. Berarti ke sektor pertanian. Nah, sektor pertanian. Berarti kalau sistem blowernya itu bagaimana itu bang kalau ininya? Kalau kandang ayam ini ada satu kandang ini terdiri dari dua lantai atas dengan lantai bawah. Satu lantai itu 5 kipas besar blower untuk pembuangan angin. Nah, itu kita mengatasi terhadap cuaca ekstrim. Karena tahun-tahun terakhir ini cuaca sudah ekstrim. Orang yang bilang di bulan-bulan ember ini penuh dengan air, tapi ternyata siang ini panas luar biasa. Jadi inilah salah satu upgrade terbaru dari peternakan ayam, mengatasi cuaca-cuaca ekstrim. Seluruhnya memakai peralatan mesin, diatur oleh mesin suhu. Jadi apa yang diinginkan oleh anak ayam, oleh bibit ayam itu mau kalau cuaca panas didinginkan, suhunya mulai didinginkan. Kalau seandainya keadaannya dalam waktu kita hujan, cuaca dingin, itu dipanaskan melalui gas. Dibantu pakai gas untuk memanaskan ayam. Artinya memang ada jam-jamnya atau ya, memang diatur, suhunya diatur sesuai dengan PPL dari aturan PT. Sudah ada petunjuknya. Hari sekian sampai 1 minggu itu suhunya sekian. 10 hari mulai panas, sekian hari mulai diatur suhu. Itulah yang mengatur itu mesin kontrol itu memakai kipas. Boleh kita lihat ke dalam? Boleh. Kebetulan di sini juga ada bosnya bang. Kita ini kan masih tahap pembelajaran, masih bekerja dengan bos. Mana toke ayamnya? Bos. Nah, kebetulan beliau ini bos kita di masalah CH ini. Beliaulah yang mengontrol seluruhnya. Lebih memahami secara teknis. Memahami secara teknis. Bila dengan Bapak Rudi. Boleh kami ke dalam bang ya? Kita lihat. Jadi kalau ini berarti saya dengan Pak
Berarti tidak ada air di sini. Semuanya dari sini. Ya. Berarti ayamnya Nyusu. oh, dia yang matok sendiri, Bang ya? Iya. Ada contoh nggak ya? Oh, begitu. Nah, kalau airnya ini berarti mengalir dari ada ininya ya? Itu yang lagi minum. Oh, iya. Nah, sistem begini emang udah langsung secara alami ayam-ayamnya tahu gitu kan. Karena kan kalau yang kita tahu tuh biasanya tuh memang ada tempat wadah airnya gitu. Udah tahu. Udah tahu ya langsung. Biasanya ayam nih seniornya ngasih tahu. Senior. Ayam yang sebelumnya. Ayam yang Jadi sebelumnya. kalau masuk kandang sudah besar sistem minumnya. Minumnya situ. Berarti ini secara ininya sudah ada sistemnya begitu. Yang jelas waktu ayam kecil posisinya turun. Oh ini di setel di sini ya. Ayam Oh, di situ sudah ada handwind. Oh begitu. Tinggal naik. ayam sudah mulai umurnya lebih dari 2 minggu, lebih naik lagi menyesuaikan tinggi ayam. Iya. Oh. Kalau ini Bang Rudi, ini kan kita Sekam tadi. sekam padi ya, empuk-empuk ini ya. Ya. Kalau untuk sekam padi ini berarti kita satu kandang ini butuh berapa? Sekitar lantai 650 karung. 650 karung. Lantai. Karung apa karung Karung 50. 50 kilo. Karung 50 kilo dan itu sudah ada pemasoknya setiap Ada. Kebutuhan kita itu kalau untuk satu kandang ini 1.300. maksudnya itu per bulan atau memang satu kali buka aja? Per periode ya? Perpanen. Per panen diganti, per panen diganti. Tidak diganti. Ini kita jual jadikan pupuk. Oh itu yang tadi yang disampaikan oleh Bang Rahmat tadi. Jadi nanti kotoran-kotorannya bisa Dijual. dijual lagi untuk Buat modal beli sekam lagi. jadi perputarannya seperti itu. Kalau untuk makanan ataupun minuman ini ada ini nggak obat-obat khusus atau ada Ini ya? pakai ini. Klorin. Itu untuk apanya tuh? Oh, ada baunya ya? Coba cium. Oh iya. Oh, klorin. Kalau bahasa apa kesehatan Pak? Klorin itu seperti menjernihkan Nah, air. Airnya. Berarti itu untuk mematikan kuman itu mematikan lebih. kuman. Berarti untuk kesehatan Untuk kesehatan ini ya, ayam. Ini berapa jumlah satu kandang ini Bang? Satu lantai 12.000, kalau dua lantai satu kandang 24. Satu kandang ini berarti 24.000. dua lantai ini ya? Berarti hitungannya? satu lantai ini 12. 12.000. 12.000 Di atas ekor ayam. 12.000, ya. Itu baru hitung ekornya guys, belum hitung kilonya. Berarti ini ada 3 kandang. Iya, Bang. Nah, periode untuk ininya Bang, periode untuk panennya itu berapa kali? Maksudnya Bang, per bulan. Oh, per bulan setiap Nah, bulannya itu. maksudnya kalau per panen tuh kalau normal ayam tuh habis Mm-mm, 38 hari. Kalau enggak normal bisa 42 hari gitu ya. Ya. 40 hari. Itu semacet-macetnya 42 hari baru panen gitu. Itu kemungkinan ayam lagi numpuk tuh. Kalau untuk ini satu kali panen itu berapa omset kita itu? Bang? Kurang lebih 150 lah Bang. 150 itu kotor. Dan ini sistemnya kerjasama nih Bang Rahmat ya, kerjasama Ya, dengan PT. kerjasama PT. Itu Jadi, kerjasamanya ibaratnya seperti itu, apa? Si peternak, Mm-mm, ibaratnya abang ini peternak, Iya. bangun tempat peternakan seperti yang abang lihat ini. Mm-mm, Kita buat kandangnya, buat mesin segala Ya. macam, listrik, mm-mm. sudah ready, sudah dianggap oleh orang PT siap untuk di check in. Check in itu ayam masuk. Ayam masuk. Nah, akhirnya orang PT sudah menurunkan PPL, Mm-mm. di check in ayam jadwalnya hari Senin, masukkan ayam 12.000 atas, 12.000 bawah. Nah, jadi disitulah di bibit istilahnya dipinjamkan ya, menurut dia dipinjamkan oleh PT sekian biaya satu bibit. Nanti sembari bibit ayam masuk, pakan juga dikasih pinjaman, dikasih dulu Oh. pakan. Berarti pakan, bibit, Bibit, obat-obatan obat-obatan sudah dari PT sudah semuanya. dari PT ya. Kemudian ketika panen baru Ya, nanti setelah PT-nya lagi yang ambil? PT lagi yang ambil yang panen. Oh, PT yang panen, nanti PT lah yang jual sama broker-broker. berarti memang
peternak di sini menyediakan lokasi dan kandang. Kandang yang sesuai dengan standar PT. Standar PT. Ya. Dan itu diawasi oleh pihak PT. Diawasi. Itu tadi Oh, tadi yang dari Kebetulan atas. nanti ada dari pihak PT, Dari pihak nanti PT. bisa juga bang ini. Kalau ini sudah berapa lama usahanya? kalau yang kandang sini bang, Iya, kandang. kandang sini kurang lebih 2 tahun pak, kurang lebih 2 tahun. Sudah 2 tahun berjalan. Jadi sistemnya bertahap. Kandang pertama Iya. sudah berjalan, kandang pertama pindah ke kandang kedua, baru pindah ke kandang. Dan ini kandang terbaru ya. Ya, kita ini yang masukin. terbaru. Periode pertama nih. Oh, ini Awal. kandang terbaru periode pertama ya. Jadi ibaratnya kami ini si peternak dipinjamkan modal oleh PT. Nanti kita membesarkan, orang PT yang bayar, baru nanti kita hitung bibit yang sudah diberikan PT berapa, pakan yang diberikan oleh PT berapa, Iya. hitung dengan keseluruhan penjualan kilo ayam. Kalau seandainya ini kan diberikan 12.000 bibit. Ya, Seandainya misalnya ada dari tengah jalan ada inilah musibah misalnya kan, ada yang mati, ada yang sakit, itu bagaimana itu ininya? Secara kerjasamanya. Resiko kita pertama bang. Oh, balik ke peternak bukan ke PT ya? Oh, jadi tetap. Kecuali kebakaran, Oh, kalau mati sehari itu resiko peternak. balik ke resiko peternak ya. ya ada target-targetnya. Ya, Kalau target. 1 minggu pertama bibit baru Datang. datang dari PT, itu ada semacam asuransi klaim. Iya, klaiman. Oh, Tapi itu 1 minggu. 1 minggu. Nah, itu bisa jadi mungkin memang bawaan dari pembibitan dari PT. Itu memang bisa kita klaim. Tapi kalau lebih dari 1 minggu itu kelalaian dari kita, ya si peternak sendiri yang nanggung risiko. Oh, begitu. Ini kalau ini kan rame nih bang, 12.000 berarti totalnya 24.000, ada 3 kandang. Itu kalau panen itu tercover nggak dengan kita yang di sini untuk ini ya? Kadang nggak minta bantuan. Oh, Biasanya kami Ada ini namanya tim 9 naga. ada 9 naga. ada juga dari masyarakat. Ada dari Kita juga masyarakat. bantuan dari masyarakat. Itu adalah istilahnya sebab akibat. Jadi kita punya usaha, kita Iya. juga bantu masyarakat sekitar. Masyarakat bantu panen, nanti ada yang bawa ayam. Kadang minyak motor kita isi juga bang. Oh, berarti memang memperkaryakan inilah ya, Memanfaatkan masyarakat daerah tetangga-tetangga, sekitar. Ya. supaya mereka juga Karena merasa kita sendiri juga tanpa ada masyarakat sekitar juga tidak bisa. betul. Kalau ini sudah berapa umurnya nih bang? 18 bang. 18 bulan? 18 hari. 18 hari, oh sudah segede ini ya. 8 on, 9 on. Mungkin abang bisa membedakan mana yang jantan, mana yang betina. Ini ada challenge ini guys. Nah, Ya. itu jantan dah. Nah, Jantan. Jantan Ini? gigi bulu. apa perbedaan? Oh, Jantan, ini betina. Oh, jantan dikit bulu bang. Jantan nih jantan. Ini belum jantan. dipisahkan bang. Biasanya kita pisahkan jantan betina. Misalkannya dalam satu kandang ini. Ya, Iya. dikasih sekat tuh. Di-sekat. Oh, ada Jadi, sekatnya. setelah waktu 2 minggu sudah masuk masa-masa panen, itu yang betina dengan jantan ya, dipisahkan. Tujuannya agar apa? Agar maksimal hasil lahir. Jadi Oh. kalau yang jantan tuh bang kita tahan panen untuk yang terakhir. Oh, Kalau yang betina kita panenkan cepat. oh begitu. Karena sistem beratnya beda. Beda. Beratnya beda. Jantan ini dia siklusnya bertambah, ini tambah naik bobot ayamnya. Oh, hanya Jadi lebih berat. di kilo kita Menang, besar menang gitu. Kalau yang di betina itu dia agak lambat makan semuanya. makannya sama. Oh. Nah, daripada kita rugi dimakan, Iya iya. kalau memang sudah saatnya ya sudah berarti dipanen ya. Jadi memang lebih rakus ya. Jadi ini betina ya. Ya. Ini jantan. Bisa. Jantan dikit dulu. Berarti ini sampai ke arah sana itu setiap periodik ininya ada yang memantau itu bang ya. Apa yang Kandang ini. Ya, Ada. Kan kalau begini kan nggak tahu nih ada yang sakit atau enggak ya bang. Berarti memang harus keliling gitu ya. itulah tugas ABK tadi bang.
ABK. Kasih makan ABK. sama merawat ayam. anak buah kandang. Oh, ABK, anak buah kandang. Jadi itulah keliling Heeh. per 2 jam keliling lagi. Oh. Nah, dari keliling itu nanti bisa menemukan ayam yang mati, ayam yang sakit. Ini kan sejuknya luar biasa di sini, Bang. Berarti memang seperti ini ya yang dianjurkan oleh PT. Iya, memang Ah. ini permintaan suhu. Permintaan suhu. dari ayam sendiri. Oh. Jadi biar tetap sehat, Ya. tetap ini Bang ya, tidak ada Biasanya kalau siang ini kan pakai pendingin, pakai apa namanya Pak? Kulimpet Pak. Cooling pad. Oh, ini ya, Ya, kalau di mobil ini sama dengan radiator. radiator. Kalau malam suhu dingin, Heeh. berarti kita ayam ini butuh suhu panas. Oh, Berarti kita pakai Maksudnya apa? pemanas yang Pemanas. ini oleh gas. oh. Jadi ada sistem Ya, jadi gas dari luar itu dirubah melalui mesin menjadi suhu panas. suhu panas ke dalam ini. Berarti emang harus dipantau terus ya. Pagi Ya. dimatikan, kembali ke pendingin. Jadi hasil ini ya bergantung kepada yang ngurus ayam. Kedisiplinan Ya. yang ngurus ayam. Oke sobat inspirasi, sekarang kita berada di kandang kedua. Di sini tentu kalau kita lihat kandang-kandang yang biasa dahulu, ini tidak kita temukan ini banyak alat-alat panel-panel begini. Nah ini kita akan tanya sama Bang Rahmat fungsi-fungsi ini nih Bang. Ada saya bacanya ada fan 1 sampai Ya, fan ini 4. panel berarti ini panel lantai 1. Iya, Ini panel bawah, ini lantai bawah. lantai dasar Lantai ya. dasar. Jadi di sini diatur, Hmm. ada yang pakai genset, ada yang pakai PLN. Jadi Oh. apabila aliran dari PLN ini mati, ada gangguan listrik, berarti bunyi sirine. Oh alarm ini. Alarm ini. Ini alarm ini menandakan terputusnya aliran dari PLN. PLN. Jadi pada saat itu tuh anak kandang matikan seluruh PLN, alihkan ke genset. Ini dinaikin. Otomatis genset. Dan itu berlaku semua ini banyak. Ada Ya. yang head, ada yang full gitu ya. Jadi ini panel ini sudah diatur otomatis. Ini kipas 1, kipas 2. Berarti kalau lampu hidup, berarti ini kipas 1 hidup, kipas 4 hidup, Berarti ini fan kipas 2, kipas 3 nya mati. mati. Nah, Oh, karena memang mungkin Kini ayam ini masih umur bawah gitu kan. Oh, Tapi kalau sudah mencapai umur 25 hari, itu biasanya rata-rata kipas hidup. semuanya Karena dihidupkan. berdasarkan berat. Karena Oh. berat itu tuh mempengaruhi lokasi tempat ayam itu. Jadi memang semuanya sudah tersistem. Sudah bersistem atur. Ini istilahnya otaknya. Oh, ini otaknya. Apabila Dan- otaknya macet ayam. Dan itulah gunanya alarm ini supaya tidak loss gitu Bang ya. Nah, Artinya mungkin bisa jadi yang jaga lagi istirahat, Iya. Di tengah malam mati lampu. mati lampu. Dan sementara ayam tetap harus Nah, hangat ayam gitu harus ya. tetap hangat. Jadi kita pakai genset. Jadi semua sudah diatur. Ini pengaturan ini diatur oleh anak kandang itu sesuai dengan hitung-hitungannya. Oh. Ayam umur 10 hari hitungannya ganti lagi. Ayam umur 15 hari rumusnya dipasang lagi, ganti lagi. Nanti sampailah pada saat ayam panen. Sampai Yang jelas ada aturannya. kalau ini berarti sama juga yang sama tadi Bang ya, umurnya ya, yang di dalam. Kalau ini beda, ini lebih mudah. Oh, ini lebih muda. Ya, nah sistem dia itu yang per 3 hari. Hmm. Kandang pertama hari Senin, berarti kandang ini hari Jumat. Oh. Ini beda. Tadi sekam padi Ini ya. serbuk, Ini serbuk kayu. Duluan ini Bang ya? Duluan yang tadi, Oh, duluan yang tadi. dia selingnya 3 hari. Ada 3 hari duluan yang tadi. Baru Jadi ini. kenapa harus diseling
pakai serbuk kayu. Ini kelebihan dan kekurangannya kalau kita pakai skam padi tadi dan serbuk kayu itu apa bang? Yang jelas biasanya peternak menggunakan skam padi, tapi semakin ke ujung kita kan semakin susah nih nyari skam padi. Jadi adalah beberapa orang yang ciptakan skam kayu ini, serbuk kayu melalui mesin yang dirakit. Oh gitu. Jadi dibantulah skam padi ini dibantu pakai serbuk kayu. Cuman kalau untuk tai ayamnya itu orang yang mesan tai ayam ini yang punya sawit, toke-toke sawit itu lebih cenderung ke skam kayu. Oh, skam kayu. Serbuk kayu. Serbuk kayu ya. Karena serbuk kayu ini lebih cepat nyatu dengan tai ayamnya. Jadi pupuknya lebih dapat, Lebih bagus gitu. lebih bagus. Kalau padi itu skam padi tetap terpisah. Oh begitu. Jadi ini bergumpal gitu bang ya? Ya. Nanti apabila sudah padat, ini di yang bagian bawah digali masuk karung, itulah yang jadi pupuk tai ayam. Kemudian baru diganti yang baru. Baru diganti yang baru lagi di atas. Kalau tadi kita bicara pakan itu bang, dalam 1 bulan itu berapa kilo atau berapa karung kita menghabiskan untuk pakan ayam ini? Itu tuh yang jelas mungkin nanti bisa ini sama PT. Yang jelas ini nih bisa mencapai per ton pakan Per bulan. Iya. Berarti per sekali panen. Sekali periode. Heeh. Itu pakan ayam itu kan yang karungnya 50 kilo. Jadi memang ini terasa yang kandang pertama tadi itu lebih dingin ketimbang yang ini bang. Ya, karena kandang yang setelah itu dia posisinya lebih panjang. Lebih panjang, blowernya lebih banyak. Oh begitu. Jadi ini sobat inspirasi, kita sudah memasuki 2 kandang dan sejauh ini hampir tidak mencium bau layaknya kandang ayam seperti biasanya. Dan kita lihat tadi anak buah kandangnya sampai tiduran di dalam, itu berarti sudah nyaman sekali ini. Ya, karena kan seluruh amonia bau ayam ini itu disedot oleh kipas. Oh disedot oleh kipas. Ya. Artinya memang semuanya sudah dibawa keluar. Ya. Dan memang selain itu memang ini bersih gitu bang ya? Ya, memang harus dijaga kebersihannya. Perbedaan kandang pertama, kandang kedua. Kenapa kandang pertama itu lebih dingin? Karena faktor umur. Faktor umur. Ya. Jadi Karena itu ini masih umurnya masih dikatakan masih bayi, masih balita. Jadi dia butuh suhu agak sedikit panas. agak sedikit panas. Yang tadi karena dia sudah lebih besar. Nah, sudah lebih besar, lebih jadi dingin. harus disesuaikan dengan suhunya. Karena kalau ayam kecil ini suhunya lebih ke panas, Lebih panas. seperti serasa ngeram dengan Induknya. Jadi sekarang ini sementara di kandang ini induknya ya anak buah kandang Yang mengatur suhu. yang mengatur suhu. Selain ini bang, kalau untuk perbedaan mengurusi ayam ini pedaging mah ya? Ya. Pedaging dan ayam petelur itu apa bang? Kalau ayam petelur itu kita lebih mengontrol hasil telurnya. Kalau ini hasil dagingnya. Hasil dagingnya. Ya. Kalau ayam betelur itu tuh lebih ke pendapatan telurnya. Karena yang akan kita jual itu kan telur. Kalau dari sisi ininya, sistem kandang dan ininya sama atau berbeda? Beda sistem. Beda sistem. Ya, karena itu tuh per ayam ada kotak-kotak. Oh, Nanti kita bisa kita lihat kondisi ayam betelur. ayam Kalau ayam pedaging ini disatukan. satukan semuanya ya. Kalau ini ayam ini umurnya pada saat dia panen sudah dipanen. Kalau ayam yang betelur itu tuh ada jangka waktu. Jangka waktunya itu biasanya rata-rata 2 tahun. 2 Kalau tahun. sudah 2 tahun berarti ayam itu sudah tidak sanggup lagi memproduksi telur. Oh, tidak produktif lagi. Ya, tidak produktif, itulah nanti yang di akhir, yang dijual lagi. Oh, begitu.
dibesarkan dulu. Dari sisi ekonomisnya lebih bagus mana bang untuk menternak pedaging atau petelur? Kalau yang jelas kita di wilayah Merangin ini itu saya coba sendiri dengan kawan-kawan, Ya, itu lebih ke ayam pedaging. ayam pedaging. Karena kalau di ayam betelor kita ini terkendala dengan bahan pakannya. Jadi pakan itu kita lebih ngambil dari wilayah Medan, dari Sumatera Barat. Dia pakannya beda ya? Pakannya beda. Oh. Kalau itu telur itu tuh dia sistem persen. Sekian persen konsentrat, sekian persennya jagung, sekian persennya kayak ampas tahu. Iya. Jadi emang juga gizinya diatur Ya, juga ya. jadi kita kalah di operasional. Kalah di operasi. Baik sobat inspirasi, ini kita berada di kandang yang berbeda. Kali ini kandang petelur ini bang ya. Yang ayam betelor Berarti ini sistemnya satu petak ini satu ayam. satu seperti penjara. Seperti Jadi, penjara. kerangkeng satu kerangkeng satu ayam. Satu kerangkeng satu ayam. Ini untuk minum, Hmm. ini untuk pakan, ini untuk telur. Oh jadi dia Jadi bertelur. pada saat dia betelor Nah. langsung mutar langsung sampai di sini. Jadi kita panennya Oh. biasanya Itu biasanya kalau misalnya begitu ada apa ditemukan pecah atau gimana nggak? Kan ini enggak ini ya, ini enggak sudah tabrakan ya? sudah diatur sedemikian rupa dengan orang-orang sebelumnya agar telur ayam itu tidak pecah. Oh, kalau untuk pakan sendiri bang, ini ada berbeda jauh dengan yang tadi. Ya, sangat jauh beda. Ini kendala kita di Merangin ya, ini pakan ayam ini. Pakan Kita ayam petelur ya? kesusahan mencari bahan pakan karena pakan ini olahan. Mm-mm. Olahan dari beberapa bahan. Ada jagung, Uh-huh. ada konsentrat, ada ampas-ampas tahu, Oh, sisa makanan yang diaduk. dijadikan seperti ini bang ya? Ya. Butir-butiran seperti ini. Itu ada mesinnya, mesin pengaduk Oh, pakan. kalau yang untuk oh ya? tadi kalau yang ayam broiler, ayam pedaging itu pakannya sudah disediakan. Kalau ini tidak bermitra, kalau ini memang Oh, ini mandiri, Mandiri. ya? Mandiri. Kalau untuk jam-jam ininya sendiri, misalnya jam panen telurnya, itu biasanya dari jam 10 pagi sampai jam sebelum zuhur sebelum zuhur, itu pengambilan telurnya ya? pengambilan telur Berarti dia bertelur ini pagi bang ya? pagi. Pagi. Kalau untuk ini bang, ini kan saya lihat ini lumayan banyak ini. Itu berapa karpet sekali panen itu biasanya? Ini bibit kalau saya hitung terakhir itu sekitar 700 bibit. 700 Itu ayam mencapai 17 sampai 20 karpet per hari. per hari. 17 sampai 20 karpet per hari ya. 17 dikalikan nanti satu karpet itu berdasarkan harga ayam. Harganya. Paling nanti kita bedakan ada telur ayam yang jumbo, Mm-mm. ada telur ayam yang standar. Standar. Biasanya kalau harga pasaran yang sangat tinggi itu biasanya ayam jumbo, telur ayam jumbo. Telur ayam jumbo. Nah itu pemasarannya kemana bang? Ke pasar di Karena Merangin ini saja? masih mandiri, masih 17 sampai 20 karpet sehari. Mm. Kadang ada yang warga di sini, ada yang punya toko sebelah, ada yang punya toko manisan Iya, yang iya. langsung jemput ke kandang. Itu dengan 17 sampai 20 karpet per hari itu tertutupi bang dengan makanan yang dan apa pemeliharaannya itu. Ini kalau dari awal itu masih terkejar. Masih terkejar. Kalau sekarang sudah kejar-kejaran. Sudah Kadang kejar-kejaran. terkejar, kadang dikejar-kejar. Kadang dikejar. Jadi sudah Wow. kejar-kejaran hasilnya. Berarti bisa 600 karpet per bulan ini bang ya, Ya. produksinya. Minimalnya itu kalau standar itu kalau terisi penuh itu 2000 bibit. 2000 bibit. Itu tuh masih dalam, kalau kita usaha itu masih ketemu lah. Yang jadi anak kandangnya masih dapat, Masih dapat. kita yang sebagai ininya masih. Tapi kalau 600 karpet tadi itu memang pihak peternak mengumpulkan terlebih dahulu per Ya, hari atau memang
per hari itu langsung jual atau nunggu Langsung, dulu? langsung Oh, jual. langsung. Karena kita sistemnya mandiri, jadi kita putarannya Oh, kita ngejar putaran per hari. ngejar putaran per hari. Perbedaan antara kandang ayam Mm-mm. broiler Dengan pedaging dengan ayam betelor. telur. Cuman dari dua sisi yang berbeda itu, kalau saya ikut istilahnya dengan kawan-kawan yang membesarkan ayam di sini, saya lebih cenderung ke ayam broiler, ayam pedaging. Pedaging. Karena kita tidak memikirkan pakan, kita tidak memikirkan obat-obatan. Kalau yang ayam betelor ini kita yang olah sendiri pakan. Berarti memang Karena minimnya pakan di daerah Merangin ini, saya menyarankan ke ayam pedaging. Karena sistem kerjasama gitu, Nah. lebih aman. Baik Sobat Inspirasi, kali ini kami sudah bersama dengan perwakilan PT apa Bang? Ciomas Adi Satwa. Ciomas Adi Satwa sebagai bagian dari PT Java Ya, Java. induknya Java. Ya. Ini kalau sistem kemitraan kita dengan peternak ini bagaimana Bang kalau dari PT-nya? Kalau sistem kemitraan ini nih, kita kan ada sistem kerjasama nih Bang. Sistem kerjasamanya nih, yang pertama peternak tuh menyediakan kandang. Mulai dari kandang, peralatan, pokoknya siaplah untuk kandang ini diisi ayam. Barulah nanti dari pihak perusahaan yang nyuplai mulai dari bibit, Iya. pakan, sampai obat-obatan termasuk panen. Jadi peternak emang tidak ada punya hak untuk panen ayam sendiri. Oh, Panennya pun tetap dari PT. dari PT. Ya, dari PT. Kalau untuk penghitungan pakan sendiri itu satu kali antar begitu, untuk satu kali panen itu biasanya berapa tuh Bang? Kalau kita kan kebetulan untuk wilayah sini nih masuk pakan tuh yang dari Padang, yang dari pabrik Padang. Itu biasanya pengirimannya maksimal 8 ton satu kali pengiriman. Satu kali Ya, pengiriman. 8 ton. 8 ton itu sudah langsung sampai panen itu Bang? Oh, enggak. Oh, belum ya? Masih itu baru paling kalau kayak ayam satu kandang ini 24.000 kan. Itu baru paling belum sampai 10 hari itu. Oh, Masih banyak kurangnya tuh. 8 ton itu kurang lebih berarti 10 harian lah Belum kita hitung. sampai malahan. Belum belum sampai. Mungkin cuman bisa jadi 7 atau 8 7 hari hari. itu udah minta pengiriman kembali. Dan itu memang sudah hitungannya sudah bagus. Ya, dia udah ada hitungannya nantinya. Pokoknya kita kan ada 3 jenis pakan, mulai dari SB10, 11 sama 12. 12 inilah pakan finisher jatuhnya untuk ayam besar. untuk ayam Nah, besar. inilah yang nantinya sampai ayam habis. Nggak ada batasannya. Oh, nggak Cuman kalau yang SB10 ini terbatas 400 gram per ekornya. ada. Kalau yang SB11 800 gram, yang SB12 nih yang hitungannya sampai panen selesai. Sampai panen. Kalau ini Bang, ini kan tadi bibit, pakan sampai ke obat-obatan tuh disediakan oleh pihak Iya. PT. Dari bibit sendiri kita menyediakan dari mana gitu? Kalau untuk wilayah Jambi ini yang prioritas kita tetap yang dari Jambi Bang. Dari Pembibitannya ada di Jambi. Oh, sudah ada memang ini. Ya, udah ada khusus untuk pembibitan di Jambi. Cuman kalau dari Jambinya stoknya nak memadai, baru datang dari Padang atau Palembang. Yang punya untuk wilayah area sini nih, Padang ada, Jambi ada, Palembang sama Pekanbaru tuh ada. Tuh yang lingkungan terdekat sama wilayah Jambi. Dan itu memang peternakan itu memang khusus membuat pembibitan Ya, gitu untuk bibitnya aja. Kalau ininya sistem pembibitannya Bang, itu memang dari PT Abang juga atau memang sudah beda? Dari PT, emang milik PT ya Bang. Oh. Jadi kalau kayak bibit itu PT punya pabriknya sendiri untuk bibitnya. Kalau pakan juga punya pabriknya sendiri. Jadi mulai ibaratnya PT emang udah ngolah dari hulu ke hilirnya nih Bang. Mulai dari pembibitan sampai Sudah pakan satu. termasuk ya udah dalam satu ruang lingkup Java semua. Iya, Pak. Dan untuk setelah panen nih Bang, ini kan tidak sedikit jumlahnya. Iya. Mungkin satu peternak bisa 3 kandang, 4 kandang atau mungkin 2 kandang Iya. minimal. Itu nanti setelah kita panen, kita ambil kembali kan hasil panennya. Itu mau diapakan itu Bang? Apakah dijual lagi atau barangkali diolah sendiri? Kalau untuk wilayah di sini Merangin, wilayah Merangin kan, ini dominannya bawanya ke pasar. Dominannya wilayah pasar, lokalan yang ngambil, itu dibawa ke pasar, baik pasar Bangko, di Tamulu, pokoknya yang dominan lokalan. Kalau ada pun yang luar kota yang masuk kayak yang dari Jambi atau Pekanbaru,
dominan masih emang masuk ke pasar juga, Ke pasar. pasar-pasar juga masuk. Kalau yang kita olah sendiri dari mungkin PT mengolah menjadi mungkin bahan makanan sendiri nggak ada. Oh, untuk wilayah sini itu biasanya ayam yang masuk ke RPA bang, rumah potong ayam. Kalau untuk rumah potong ayam setahu Brian untuk wilayah sini tuh yang ada tuh yang terdekat itu ada di Padang sama Palembang. Jambi pun belum ada. Yang dimasuk ke rumah potong ayam tuh lah nanti yang banyaknya yang ayam olahan. Mulai dari ayam beku, baik yang untuk olahan kayak sogut, yang produk-produk Java itu yang masuknya ke rumah potong ayam. Oh, sogut dan segala macam itu tuh memang masih dalam Ya masih ruang lingkup Java. Terima kasih nih Bang kesempatan bincang-bincang dan memberikan mungkin inspirasi bagi sobat-sobat di luar sana. Baik sobat inspirasi, demikian bincang-bincang kita dengan peternak ayam broiler dan perwakilan PT Bang Brian. Iya. Bang Brian, dan semoga apa yang sudah disampaikan tadi menjadi inspirasi-inspirasi kita untuk ke depan barangkali akan ada lagi nih yang bermitra lagi Bang ya. Ya, amin. Amin. Demikian sobat inspirasi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap dukung Don. Masih Bang. Iya bang.